Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai? Tahu terang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Salam bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Sanusi, MSI. Yang terhormat Direktur Pendaftaran Penduduk, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Insinyur David Yama, MSc, MA. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Sekaltara beserta jajarannya, serta tamu undangan yang kami hormati. Selamat bergabung dalam rapat kerja penetapan kebijakan teknis pindah datang warga negara Indonesia Sekaltara. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita pada siang hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, untuk bersama mengikuti kegiatan rapat kerja teknis dengan tema kebijakan pindah datang dan implementasi aplikasi komunikasi antar Disduk Capil Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu menyelaraskan pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang pendaftaran penduduk, yakni penggunaan aplikasi komunikasi pindah datang warga negara Indonesia dan pelayanan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Hasil yang diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan pada bidang pendaftaran penduduk dan terjalinnya komunikasi antar daerah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kalimantan Utara sehingga dapat membangun konektivitas antar daerah. Peserta pada kegiatan ini dan Pil Kabupaten Kota dan bidang pendaftaran Dinas Sipil Kabupaten Kota. Ini dibiayai oleh pelayanan pendaftaran penduduk sebagai teknis bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional. Baiknya mendengar sambutan dan kepala tugas-tugas kami yang lebih khusus lagi Ibu sekalian yang kami pada hari ini sebenarnya kami singkat saja untuk langsung kepada proses masalah. Sampai dengan saat ini di Provinsi Kalimantan Utara sering terjadi sudah jelas regulasinya, bagaimana kita undang-undang 26 administrasi dan telah dirubah dengan Undang-Undang 24 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk dan segala
Mohon maaf Ibu Bapak sekalian. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2006 yang dimaksud dengan pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan bersangkutan untuk waktu yang kemudian pindah kebijakan regulasinya yang baru adalah pengantar RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan cukup dengan datang ke Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dengan membawa untuk mengisi formulir sebagaimana pasal 25 ayat 3 Peraturan Presiden 96 tahun 2008 edaran Dirjen Capil nomor 47.12/187749 Dukcapil tanggal 10 2019. Nah, saya kira dari berbagai macam itu, saya kira nanti akan cukup jelas bagaimana nanti dan harapan kami intinya bahwa Bapak narasumber, Pak Direktur, Dabduk bisa lebih menjelaskan terkait dengan masalah pindah datang. Nah, terkait dengan persoalan pindah datang ini, ada beberapa hal yang kami kira cukup sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kita. Saya kira itu penting bagi kita semua. Mengapa? Karena ini terkait dengan persoalan pindah datang, khususnya bagi para pekerja migran yang berasal dari Malaysia. Bapak narasumber yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa saat ini sering terjadi pemulangan di Indonesia, baik yang sifatnya itu deportasi, ataupun yang kembali ke Indonesia tidak lagi melalui jalur resmi. Nah, hal-hal ini yang menjadi persoalan karena ketika mereka ingin pindah dari daerahnya oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan itu sulit untuk mengeluarkan pindah datangnya, izin SKPWI. Nah, itu satu Pak. Nanti akan digali setelah nanti kita diskusi, yang mana ini sangat penting kami kira agar bisa menjadi pemahaman bagi kawan-kawan kami di Disdukcapil sekabupaten kota sekali. Dan yang kedua, kami juga ingin menyampaikan persoalan bahwa dalam rangka percepatan dan dukungan pemilu tahun 2024 nantinya, mulai saat ini sebenarnya sebagaimana arahan Bapak Dirjen yang lalu ketika Rakornas di Bali, bahwa kami sudah harus mulai melakukan pendaftaran penduduk khususnya perekaman bagi para pemilih pemula yang nantinya kami sudah pastikan bahwa pada tahun 2024 nantinya mereka akan untuk bisa memberikan suaranya. Kalimantan kami kira geografisnya tidak sama dengan seperti daerah-daerah lainnya, mengingat karena posisi ini penduduknya baru sampai pada 709.000 sekian saja. Jadi persebaran mereka bukan melainkan pada banyak titik, luas itu sekitar 75 juta kilometer sekian. Nah, oleh karenanya yang bisa kami lakukan saat ini dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu adalah dengan pendaftaran. Karena jika harus menunggu mereka berumur 17 tahun, tidak mungkin, mengingat rentang kendali dan jarak yang ada di Provinsi Kalimantan jauhan. Dan yang memang biasa kami lakukan adalah dengan melakukan pola
kamera mereka, dilakukan kemudian itu lagi ditambah lagi dengan persoalan jaringan yang memang sulit untuk bisa kita lakukan. Di sisi lain juga kami juga kekurangan alat yang membackup pelaksanaan pendaftaran penduduk khususnya dalam perekaman di kecamatan-kecamatan. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah di provinsi memfasilitasi kabupaten kota untuk bisa melakukan jemput bola dan melakukan perekaman bagi para pemilih pemula nantinya. Nah, hal ini mungkin dua yang kami kira mungkin perlu ada penegasan. Kami sedikit laporan Pak Direktur bahwa seminggu kami juga datang ke Direktorat Jenderal dan kebetulan kami bertemu dengan Ibu Imaniar sebagaimana disposisi Bapak. Nah, ketika kami di sana kami sudah sampaikan persoalan ini dan untuk rekaman kami diarahkan dengan menggunakan menu pemilih pemula. Ketika kami buka, itu ternyata belum dibuka, Pak. Nah, tetapi setelah kami mencoba akses ke sana, akhirnya dibuka. Nah, yang kami takutkan adalah, jangan sampai ketika kami akan melakukan lagi, mohon maaf, kami belum lagi tes ke teman-teman di kabupaten kota terkait rekaman khusus untuk KTP pemula ini, apakah itu masih bisa menu itu dibuka atau tidak. Ini perlu penegasan, dan perlu fasilitasi dari Direktur, Bapak Direktur khususnya kepada yang menangani masalah pihak sehingga kami bisa melakukan perekaman kapanpun dan dimanapun ketika jaringan itu ada. Terkait dengan hal ini sekali lagi kami mohon Bapak Direktur, mudah-mudahan kami bisa dibantu dalam kegiatan ini karena memang kami kira untuk persoalan ini adalah persoalan yang sangat krusial sekali untuk kami di Kalimantan Utara, karena posisi Kalimantan Utara adalah posisi daerah yang berbatasan langsung. Ada sekitar 1.038 km daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, negeri Sabah dan Sarawak. Kemudian ada sekitar 20 km untuk lautnya. Oleh karenanya, ini kami sekali lagi mohon kepada Bapak Direktur, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, membantu kami dalam melaksanakan tugas kami dalam rangka pelayanan yang membahagiakan di Provinsi Kalimantan Utara. Juga karena kondisi kami saat ini kami mati lampu, ini kami sudah naik ke atas, tapi sudah nyala lagi lampu, dan inilah kondisi kami di Kalimantan Utara, tapi kami yakin dengan semangat yang kami perlihatkan saat ini tidak mengendorkan bagi Bapak Direktur untuk memberikan pencerahan kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami selaku aparatur negara, selaku ASN yang melaksanakan tugas administrasi pendudukan dan pencatatan sipil. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tempat kerja untuk kita dalam seminar ini secara resmi. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi kami mohon dari Bapak Direktur ini dinilai dan hitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Tiga, kami kembali ke kantor. Baik, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Langsung kepada Bapak Ibu mengisi di link yang telah disediakan di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, Rakertek tiba kita pada inti acu paparan pendaftaran penduduk yang pada kesempatan ini dipandu oleh Bapak Fendian MSI. Langsung saja kepada Bapak Moderator dipersilahkan.
dan tenaga saya bersama kita mendapatkan di PTAMA MSC MA Dinas Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu ini mencoba di Prakertek yang aplikasi nas. Ya, yang pertama yang disampaikan nomor, kemudian kita berikan kesan pada teman-teman di masing-masing kota untuk memberi laporan tentang perkembangan pindah data, apa yang sedang yang sekarang terupdate, kemudian nanti baru kita masuk ke forum diskusi tanya jawab. Mungkin bisa ke narasumber pada Bapak PCAME. Pendi, Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. 6 Agustus di acara Dukcapil menyapa masyarakat DMM pukul 1 sampai pukul 3. Kita akan berikan sosialisasi kaitannya dengan penduduk non permanen di pasal 15 tadi. Nah, hal kedua yang Pak Kadis sampaikan berkaitan dengan pindah datang penduduk secara umum ya. Secara umum penduduk itu tidak perlu pengantar RT RW lagi ya. Kemudian harus bagaimana ke Dukcapil, membawa apa, Dukcapil berperannya seperti apa di daerah tujuan dan daerah asal, adanya aplikasi komunikasi antar dinas Dukcapil. Nah, ini semua hal kedua yang berkaitan dengan pindah datang penduduk tadi. Hal ketiga kaitannya dengan pekerja migran Indonesia. Ada yang bermasalah dengan PMIB, pekerja migran Indonesia bermasalah, dia pindah gitu ya, tapi dia melalui jalur resmi. Ya. Dari Kaltara tidak jalur resmi tapi memang pulang, berangkat juga nggak bermasalah, pulang juga nggak bermasalah. Nah itu juga perlu dibahas ya. Tadi disampaikan nunukan kok sulit mengeluarkan SKP-nya. Ya, ini harus dilaporkan kepada kami kalau nunukan sulit. Nanti kita akan bahas. Yang terakhir adalah hal yang perlu ditegaskan mengenai perekaman atau pendataan penduduk usia pemula 16 tahun yang bisa direkamkan oleh kita karena menyongsong Pilpres atau pemilu ya yang akan dilakukan di tahun 2024. Dan tahapannya sudah mulai di Februari 2023. Bapak semua, pertama saya akan coba tampilkan layar untuk membahas salah satu dan salah dua dari apa yang Pak Kadis sampaikan tadi dari 4 yang saya tangkap. Yang pertama adalah, Ibu Bapak, kita membahas mengenai pindah datang penduduk secara umum, secara luas ya. Bukan pasal 15 Undang-Undang 23, bukan. Jadi pindah datang penduduk secara umum. Nah, sebagaimana yang ada di layar, pindah datang penduduk itu ada 3 kriteria. Ya, yang perlu dipahami kita ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah ketika penduduk pindah itu dalam satu kabupaten kota. Berarti antar kecamatan, antar kelurahan atau desa dalam satu kabupaten atau kota. Yang kedua adalah perpindahan penduduk terjadi antar provinsi atau antar kabupaten kota. Dari Kaltara pindah ke
Kalbar, pindah ke DKI, ya, atau dari Kota Tarakan ke kabupaten mana itu di Kaltara, salah satu kabupaten di sana. Bukan. Ya. Nah, ada satu lagi adalah perpindahan penduduk ketika sudah datang di daerah tujuan. Ya, misalnya sudah datang di Kaltara, di Tarakan dari Jakarta Selatan. Beliau males atau repot datang ke Jakarta Selatan ngurus SKP. Itulah bisa diurus di Tarakan dengan menggunakan aplikasi e-office. Nah, itu salah satu bagian kecil dari apa yang kita perlu diskusikan e-office itu. Ya. Nah, sekarang saya masuk dulu di yang pertama. Pindah datang penduduk dalam satu kabupaten atau kota. Syarat yang perlu dilakukan penduduk, ya, wajib setiap orang dewasa, nih perlu digarisbawahi, setiap orang dewasa. Berarti dewasa itu 17 ke atas, 17 tahun pas ke atas. Itu wajib mengisi F103. Nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau suami dengan istri pindah? Istrinya perlu nggak 103? Ya, nanti kita akan ke sana. Yang pasti digarisbawahi adalah wajib mengisi F103 bagi setiap penduduk dewasa. Yang B-nya, kita lihat di nomor 1B, wajib melampirkan fotokopi KK. Jadi syaratnya hanya ini, ya. Nah, ada tambahan satu syarat lagi kalau dia menumpang rumah, misalnya menyewa kontrakan atau dia ngekos. Nah, syarat tambahan inilah yang perlu dilampirkan. Apa itu? Surat pernyataan dari pemilik KK, pemilik alamat, pemilik rumah. Apa itu? Ya, maksudnya pemilik rumah itu pemilik kartu keluarga. Jadi kalau rumahnya bukan rumah dia, tidak punya kakaknya di situ, ya jangan, nggak bisa itu diperoleh, gitu ya. Karena kita perlu memasukkan penduduk yang ngekos kontrak itu ke dalam kartu keluarganya. Ya. Jadi yang penduduk non permanen mau pindah jadi permanen, kalau tidak ada izin dari pemilik kakak, pemilik rumah tadi, yang akan bisa pindah sampai kapanpun. Makanya di Permendagri 74 yang kaitannya penduduk non permanen, syarat mutlaknya kalau dia mau jadi permanen ya harus ada surat persetujuan dari pemilik kakak bahwa dia akan menumpang. Selama dia tidak pernah punya surat ini, tidak akan pernah dia jadi permanen. Makanya tidak bisa kita berikan sanksi bagi mereka yang wajib pindah setelah setahun tinggal lamanya. Itulah yang terjadi di Permen 74. Dikatakan pindah permanen dengan tujuan menetap, ya, tujuan menetap. Non permanen itu pindah sebagai permanen dengan tujuan menetap. Jadi kalau tidak ada tidak bisa. Nah, syaratnya itu F103, fotokopi KK sama surat keterangan pernyataan kesediaan dari pemilik KK. Gitu ya. Nah, kemudian dibawa KTP sama KIA-nya untuk kita ganti menjadi KTP KIA baru, itu yang E. Itu. Yang lamanya F itu Dinas Dukcapil memusnahkan KTP KIA lamanya. Kemudian kita terbitkan KTP KIA baru. Musnahkannya setiap hari, jangan sampai lupa ini. Apalagi menjelang pemilu ini harus dibakar setiap hari. Nah, yang tidak pindah, kalau anak tidak pindah, dititipkan ke kakak yang kerabatnya atau keluarganya, anak yang di bawah usia dewasa ya, dititipkan. Nah, ketika dititipkan harus ada surat penguasaan wali. Kesediaan si yang dititipi itu bersedia menjadi wali anak yang dititipinya. Itu loh, anak yang ketitipan itu. Nah, juga surat kesediaan menerima anak-anak itu masuk ke dalam kartu keluarganya. Nah, dalam konteks perpindahan dalam satu kabupaten kota, catatannya adalah tidak perlu diterbitkan SKP. Ini catatan pentingnya, ya. Nah, sekarang masuk yang kedua, perpindahan antar kabupaten kota.
di dalam provinsi Kaltara, pindah antara kabupaten kota. Atau antar provinsi, Kaltara keluar ke Jakarta misalnya. Syaratnya adalah setiap orang dewasa sekali lagi wajib mengisi F103. Dan kemudian melampirkan fotokopi KK. Ya. Nah, ini kondisi yang nomor 2 ini ketika si penduduk melakukan di daerah asal. Jadi misalnya pindah dari Tarakan ke Jakarta Selatan, berarti penduduk itu mengurus di Tarakan, bukan di Jakarta Selatan. Ini yang nomor 2. Jadi penduduk membawa fotokopi KK, ngisi F103, kemudian dia meminta Dukcapil Tarakan menerbitkan SKP. Gitu. Nah, kalau penduduk dewasa itu tidak membawa anak, maka anaknya dititipkan ke keluarga kerabat di Tarakan. Ya. Itulah kemudian minta surat kuasa, ya, kesediaan si yang dititipi itu menjadi kuasa, menjadi wali, dibuat surat pernyataan di atas materai. Dan juga membuat surat pernyataan bersedia menerima anak ini masuk dalam kartu keluarganya. Nah, kalau sudah selesai itu semua, diterbitkanlah SKP WNI untuk pindah keluar dari Tarakan ke Jakarta Selatan. Dalam konteks di sini, Dukcapil tidak menarik KTP Kia yang pindah. Ya, tidak menarik KTP Kia yang pindah. Nanti ditariknya di daerah tujuan. Gitu. Nah, sekarang masuk hal yang ketiga dari kriteria pindah data. Ini yang ketiga. Kriteria yang ketiga, ketika penduduk sudah berada di daerah tujuan. Berarti saya mau pindah dari Tarakan sudah berada di Jakarta Selatan. Saya orang Tarakan, KTP kakaknya. Yang harus saya lakukan adalah saya serahkan SKP kalau dia punya dari Tarakan, sudah mengurusnya. Ya. Kemudian saya meminta surat pernyataan dari pemilik rumah. Kalau rumah itu bukan rumah saya meminta surat pernyataan dari pemilik rumah bahwa saya akan masuk ke dalam kakaknya. Karena saya mungkin nyewa rumah, ya, Jakarta Selatan. Kemudian saya serahkan KTP dan Kia anak saya untuk diganti dengan KTP Kia yang baru. Nah, yang D, inilah masuk ke e-office. Yang D ini. Yang D ini apa? Ketika terjadi, saya ini sudah berada di Jakarta Selatan, belum punya SKP dari kota Tarakan. Gitu. Daripada saya direpotkan pulang ke Tarakan, minta buat SKP dari Tarakan, waktunya jauh, lama, belum lagi resiko perjalanan, biayanya mahal, dan seterusnya. Inilah kehebatan Dukcapil, diuruslah dari daerah tujuan. Saya cukup datang ke Sudin Jakarta Selatan untuk minta tolong kepada Kasudin, tolong cabut berkas saya atau urus SKP saya dari Tarakan. Itulah yang D ini. Nah, yang harus saya lakukan adalah saya isi formulir 103 tetap, ya. Kemudian saya lampirkan fotokopi KK. Nah, yang nomor D3 itu dalam hal saya tidak punya fotokopi KK, maka saya minta bantuan untuk dicarikan NIK sama nomor KK saya. Kalau saya tidak ingat NIK. Kalau saya tidak ingat nomor KK. Minta bantuan ke siapa? Ke Sudin Dukcapil DKI Jakarta, dalam hal ini Jakarta Selatan. Dicarilah di Siak terpusat, NIK sama nomor KK. Yama itu adalah ini. Tulislah di F103, silahkan isi di F103. Nah, kemudian Dukcapil, ulangi, Kasudin Jakarta Selatan mengirimkan surat ke Kadis Dukcapil Kota Tarakan. Pak Kadis minta tolong dikeluarkan SKPW ini atas nama David Yama. Gitu. Nah, prosedur mekanisme pengiriman yang dilakukan oleh Sudin Jakarta Selatan dilakukan melalui e-office. Itulah yang kita sedang lakukan sekarang ini, 2 bulan kebelakangan. Terbit SKP dari Kota Tarakan, dibuatlah alamat baru, KTP baru di Kota Jakarta Selatan.
Kemudian ditarik KTP Kia lama saya oleh Sudin Jakarta Selatan dimusnahkan. Nah, ini Ibu Bapak pengertian dari pindah datang penduduk yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, ada kondisi, ya saya terangkan kondisi. Kondisinya begini, kejadianlah kemarin di Kabupaten Kupang sama Kabupaten Manokwari. 2 pegawainya di sana jadikan tersangka di masing-masing kabupaten itu. Di Kupang, Dukcapil 2 tersangka, di Dukcapil Manokwari 2 tersangka. Oleh siapa? Oleh Polres Kabupaten Kupang. Apa masalahnya? Masalahnya adalah penduduk si istri, ya penduduk ini istri, meminta pindah dari Kabupaten Manokwari. Pertama kesalahannya tanpa mengisi formulir 103. Ya, ini nggak diisi 103. Kesalahan yang kedua, memindahkan suaminya tanpa si suaminya tahu. Ya, jadi suaminya dipindahkan dengan meminta tolong Dukcapil Kabupaten Kupang. Dilalahnya kok Kabupaten Manokwari mengeluarkan juga SKP. Jadi sama-sama nggak ngerti prosedur ini, main pindah-pindahin saja. Dengan hanya berbekal surat pernyataan dari seorang istri, di atas materai surat pernyataan itu meminta si suaminya pindah, sama anaknya pindah. Nah, yang menjadi dasar dijadikan tersangka adalah dikarenakan si suaminya tidak merasa minta pindah. Dan juga ada persoalan konflik rumah tangga, rebutan anak. Itu. Jadi anaknya yang masih kecil itu direbutin, kalau istrinya nanti kena persoalan, misalnya pidana, maka suaminya berhak untuk mengurus si anak. Ujung-ujungnya ke sana. Nah, dilalahnya dilaporkan ke Polres karena dianggap tidak ada F103 dan dianggap suami juga tidak meminta pindah, gitu ya. Dianya tidak minta pindah, dia sendiri maksudnya. Tidak ada surat menyuratnya pun, maka ditetapkanlah pasal 95 Undang-Undang 24 2013. Apa itu? Manipulasi dokumen kependudukan yang dilakukan oleh seorang istri dan oleh petugas Dukcapil baik Kupang maupun Manokwari. Nah, akhirnya terjadilah kemudian keresahan di sana dan sampai nasional. Saya ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk turun bersama Pak Direktur Bintur. Saya turun ke Kupang, Pak Direktur Bintur turun ke Manokwari di waktu yang bersamaan. Itu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ternyata masalahnya gampang, solusinya apa? Pakailah pasal 38 Permendagri 108 tahun 2019. Apa itu? Yaitu menggunakan yang namanya asas contrarius actus. Karena terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang dan Manokwari, maka dokumen pindah baik SKP maupun KK yang sudah terbit di Kupang dari Manokwari dibatalkan. Datanya dikembalikan ke Manokwari. Nah, alhamdulillah selesai ya. Ini sedang proses untuk finishing selesai. Jadi tidak ada lagi tersangka. Ini sedang proses menuju kepada tidak boleh lagi ada tersangka. Nah, jadi F103 yang di layar ini wajib diisi oleh setiap penduduk. Nah, ini contoh kasusnya. Saya tampilkan salah satu contoh kasus. Atau salah satu simulasi, bukan kasus. Maaf, saya ulang. Simulasi. Di layar ini tampak satu keluarga minta pindah dari Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ke Kebagusan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Ya, jadi ceritanya namanya Tony Stark. Tony Stark ini punya nomor kakaknya ditulis di situ, nicknya tulis situ, jenis permohonan pindahnya adalah
jenis permohonannya adalah surat keterangan pindah SKP. Kemudian ditulis alamat asal yang di Sukabuminya apa, kemudian klasifikasi kepindahannya pasti antar provinsi. Kemudian alamat pindahnya di Jakartanya di mana, ditulis di situ Kebagusan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, kemudian ditulis alasan pindah pekerjaan. Masuklah nomor 9, jenis kepindahan, dicontrenglah di situ kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian ditulislah di nomor 12, anggota keluarganya itu siapa? Yaitu istrinya, Pepper Potts, dan anaknya Morgenstern. Jadi istri dan anaknya ikut. Kemudian terakhir, ulangi, di bagian terakhir itu ada tanggal 2 Agustus. Ditandatangani oleh pemohon Tonista. Nah, pertanyaannya, yang tadi saya katakan, setiap orang dewasa wajib membuat F103. Pertanyaannya, Pepper Potts perlu membuat F103 tidak? Karena dia orang dewasa, walaupun di situ istri, ya, dibawa oleh suami. Tapi kejadian Kupang, kejadian Manokwari, suami nggak tahu. Ya, sekarang istri nggak tahu, anggaplah. Mau dipindahkan oleh suami, nanti marah, konflik rumah tangga, misalnya seperti itu. Ya, maka si istri membuatlah F103 seperti ini. Jadi sama-sama membuat nih, istrinya membuat, ya, suaminya membuat. Ditulislah di situ nomor kakaknya, kemudian namanya istrinya itu Pepper Potts, nicknya Pepper Potts, sama jenis kepindahannya minta surat, jenis permohonannya minta surat keterangan pindah, alamatnya sama di Sukabumi, klasifikasi perpindahannya antar provinsi sama, alamat pindahnya di Jakarta Selatan di Provinsi DKI sama. Nah, masuklah nomor 9. Jenis kepindahan, dia contrenglah anggota keluarga. Baru kemudian dia tanda tangan sebagai Pepper Potts. Kalau dilakukan seperti ini, tidak mungkin terjadi yang namanya penetapan tersangka oleh Polres kalau ada masalah. Jadi untuk menghindari masalah, setiap permohonan pindah penduduk yang dewasa wajib melakukan pengisian F103 seperti ini. Sama halnya dibalik, istrinya yang mengisi duluan, suami pun perlu mengisi hal seperti itu. Ya. Nah, sampai sini dulu sebelum saya lanjut ke e-office. Ada pertanyaan apa tidak? Saya kembalikan ke Mas Fendi dulu. Nanti kalau saya bicara panjang-panjang, pada nggak fokus. Jadi saya minta ada pertanyaan dulu apa tidak dari Mas Fendi mengenai dari peserta. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau ada kita tanya jawab dulu. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Dir. Oke, saya beri kesempatan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin ada ingin bertanya sampai materi saat ini. Silakan untuk raise hand. Sepertinya dilanjut kita Pak Dir. Yakin Belum ada yang nih, bertanya. Siap. paham semua. Siap. Saya jadi ragu ya. Ini nggak ada pertanyaan, yakin yang saya jelaskan jelas apa nggak jelas? Ada mungkin yang ingin bersuara? Saya persilakan. Saya persilakan untuk raise hand atau di chat, silakan. Atau langsung chat, atau langsung bicara. Saya pengen interaktif kalau begini. Jadi jangan saya nanti bicara terus, jangan-jangan nggak ngerti lagi. Ini saya lihat masih banyak yang tidak show kamera. Oh, banyak sekali yang tidak show kamera. Monggo, silakan. Ayo, kalau ada. Nah, itu ada tuh. Dari Ardian Nur. Oh, ini JP provinsi. Jadi suami istri perlu ngisi F103, jawabannya. Betul. Silakan. Pak Hamzah mau bicara?
Apa? Tolong di unmute yang mau bicara. Pak Hamzah mana nih? Pak Hamzah. Pak Hamzah Siapa biasanya yang Bisa banyak. bicara Bro. mungkin di mute itu. Pak Ahmad kayaknya. Silakan Pak Ahmad. Siap, izin Pak Oke, Direktur. sudah bisa. Susah Ya. banget. Oke, Pak Direktur, mohon maaf. Pak Hamzah dulu deh. Silakan Pak Kadis. Pak Kadis dulu, Pak Siap, Kadis. Pak Hamzah, silakan Pak Hamzah. Di mute lagi tuh. Belum ada suara Pak Hamzah. Masih ke mute. Oke, Ya. Pak Dirjen, mohon maaf, saya langsung saja Pak. Gini, saya terkejut tuh tadi masalah harus ada 2 F101 yang harus kita buat. Nah, karena selama ini kan F103 itu harus ada 2 tuh Pak ya. Yang tadi itu, Ya. yang Bapak jelasin itu untuk orang tua ya Pak ya. Ya. Nah, selama ini kan kita satu saja F101. Jadi di situ kepala keluarganya, kalau dengan kepala keluarganya plus pengikut-pengikutnya istri atau dan anak-anaknya. Nah, begitulah yang kami sebelum kita ini dengar tadi. Dan itu yang kami laksanakan. Nah, yang saya sedih itu tadi tuh Pak, gara-gara itu Dukcapil kena gitu loh ya. Karena gini Pak, Dukcapil itu jujur nih Pak, tempat orang masyarakat itu sumpah serapah kalau menurut saya Pak. Jujur. Sedikit-sedikit, oh salah Dukcapil, padahal kami lillahi ta'ala itu kan membantu mereka. Membantu mereka memindahkan, dengan enggak ada biaya, dengan capek sudah minta. Tapi kenapa kok kita, intinya kita masuk dalam permasalahan seandainya kurang kayak gitu. Biasanya kan kalau datang mereka itu kan memang permintaan mereka Pak. Nggak mungkin kita membuatkan SKP itu tanpa permintaan mereka. Itu intinya sih. Kalau begitu kasihan tuh Dukcapil ya Pak ya. Jadi sedih saya dengar sih kalau yang ketangkep ada apa jadi tersangka seperti itu. Jadi kita ini udah Masya Allah sudah membantu kadang malam dan sebagainya kayak gitu juga kucuk-kucuk kita yang ini. Oh, jadi intinya harus ada 2 Pak ya. Kalau 2 maksudnya istrinya sama kepala keluarganya untuk kalau membuatkan SKPWNI SKP Pak. Begitu. Itu saja mungkin dari saya Pak. Kurang Ya, lebih. Pak Kadis, jadi kasus di Kupang dan Manokwari itu memang yang bersangkutan sekali lagi tidak mengisi formulir 103. Ya, tidak ada itu. Dia hanya mengisi 1 lembar kertas yang isinya adalah surat pernyataan dia minta pindah di atas materai dia tanda tangani dari Manokwari ke Kupang. Dan itu pun banyak tipex surat pernyataan itu. Keasliannya diragukan, gitu ya. Nah, terjadilah proses. Proses yang tidak melalui tadi, tidak ada lagi surat Kadis Dukcapil. Kabupaten Kupang meminta ke Kadis Dukcapil Kabupaten Manokwari, itu juga nggak ada. Anehnya diproses sama Dukcapil dua-duanya. Oke, terlepas daripada itu, yang Pak Kadis statementkan betul sekali. Kita kan sudah kerja melayani penduduk, siang malam, demi membahagiakan, memperlancar, dan seterusnya, terdapat caci maki, dan seterusnya. Iya, itulah yang kami fight. Sampai pusat turun tangan. Kami fight. Saya sampai marah ke Kapolres Kupang. Ini bisa dikonfirmasi. Saya bilang dengan bahasa marahnya itu dengan bahasa, Pak, Dukcapil itu sebagai ibaratnya itu sebagai bagian satu tubuh. Satu tubuh yang kalau misalnya ada tangan sakit karena luka, berdarah, maka seluruh tubuh bisa ikut merasakan sakitnya itu. Sampai saya gitu. Jadi janganlah kemudian petugas salah prosedur, kemudian dijadikan tersangka. Oh, ini ada permohonan kok, gitu loh. Betul Pak, betul itu.
Tapi walaupun permohonannya salah-salah, tidak sesuai prosedur, tapi ada permohonan. Bukan kita memanipulasi data, saya bilang. Kalau manipulasi data itu yang tidak ada menjadi ada. Saya lahir tahun 77, dibuatlah 76, diakalin. Itulah manipulasi data. Saya bilang begitu. Akhirnya sebagai solusi akhir, sudah kami batalkan. Tidak terjadi lagi pindah. Dengan asas contrarius actus dikembalikan ke Manokwari. Untungnya ada pasal 38 Permen 108. Selesai sih. Nah, sekarang kembali ke poin yang Pak Kadis sampaikan. Betul. Jadi kita mencegah daripada mengobati. Sudahlah itu. Ya, mencegah daripada mengobati. Makanya tolong dibuat setiap orang dewasa F103 tanda tangan di situ. Itu udah kuat sekali dia minta pindah. Atau kalau misalnya suami dan istri juga mau pindah, istrinya buat surat pernyataan. Ya, betul. Ya, surat pernyataan di atas materai mau pindah. Nah, inilah yang saya gambarkan seperti ini. Nah. Nih, yang di layar. Ini dia. Jadi, surat pernyataan disertai bawah ini nama paper pots tadi, tempat tanggal lahir asalnya dari asal Sukabumi. Dengan ini nyatakan sesungguhnya bahwa saya pindah ke provinsi ini bersama dengan suami saya. Gitu loh. Nah, dengan ini dia tanda tangan di atas materai. Clear. Itu ya, Pak Kadis, Ya, Pak. poinnya. Bisa pilih. Ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi nih. Sebentar. Pilihannya dengan F103 ditandatangani atau dengan surat pernyataan di atas materai ditandatangani. Clear ya? Ya Pak, satu lagi nih, yang biasa bermasalah di kami itu adalah suami istri, istrinya mau pindah atau suaminya mau pindah tanpa membawa istri, itu yang sering sekali di front office itu bermasalah Pak, belakang hari, itu pasti sudah umumnya. Ya karena kadang ya kita nggak tahu maksudnya dia pindah itu nggak ikut suaminya, makanya kami kalau tarakan Pak, karena saya pernah kasus 2010 Pak, bayangin tuh Pak. Jadi sampai bongkar F101 itu Pak. Permohonan kena dulu kan pemutihan data. Nah, itu sampai kami sudah datang pengacaranya Pak mau pokoknya begitulah. Nah, itu pengalaman kami ditarakan, makanya kalau ditarakan ada mau pindah istrinya padahal itu ada suaminya, harus tahu suaminya supaya nanti suaminya tidak menuntut. Masanya tahu suaminya saja nggak mau nggak boleh tahu kan begitu Pak. Itu intinya sih seperti itu ditarakan Pak. Sebentar gini. Ini kasusnya hal yang berbeda ini dengan yang tadi kita sampaikan, kita bicarakan. Ini yang berbeda. Yang Pak Kadis sampaikan istri mau pindah tanpa sepengetahuan suami. Ya, betul Pak. Jawabannya adalah cukup istri itu mengisi F103. Tidak perlu lagi minta sepersetujuan suami. Ya, jadi istri cukup F103. Kalau ada persoalan pertikaian, itu adalah ranah pengadilan. Ini masalah konflik rumah tangga itu silakan ranah pengadilan. Kalau untuk Dukcapil, ikuti saja aturan. Itu hak asasi manusia untuk istri itu minta pindah keluar dari kakak. Yang penting mengisi F103. Itu kekuatan hukumnya kuat. Ya. Kemudian Pak Kadis wajib memindahkan yang bersangkutan tanpa sepersetujuan atau persetujuan suami. Oke, gitu ya. Ya Pak, oke. Oke, silakan dari Tarakan. Lain tadi siapa? Silakan tadi? Mas Nanang. Silakan. Mas Ahmad Nanang di unmute. Ya, silakan Mas. Mas Ahmad Nanang di unmute. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak Direktur, saya melanjutkan apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Kadis Dukcapil Kota Tarakan atasan kami mengenai kasus kisah kartu keluarga antara suami dengan istri. Apalagi dalam keluarga itu ada anak-anak. Misalkan banyak
yang terjadi di front office kami, suami istri sedang bertengkar, ya, sedang mengajukan, contohlah perkara gugatan, tapi ini belum putus gugatan cerainya misalnya gitu. Nah, mereka mau mengajukan, si istri misalkan mau mengajukan pindah atau pisah kartu keluarga dengan suaminya, dan istri membawa anak-anaknya gitu. Kemudian di belakang hari suaminya marah-marah, kenapa anak saya kok bisa ikut di kartu keluarga istri saya ketika kami pindahkan, misalnya kita pisahkan gitu. Nah, kasus seperti ini yang kami sering alami, Pak Direktur. Nah, sehingga begitulah yang kami siasati di front office itu, berdasarkan juga instruksi dari Pak Kadis bahwa bikin surat pernyataan. Nah, bikin surat pernyataan. Kalaupun juga ada yang pisah secara baik-baik, artinya mungkin istrinya bekerja di kota lain dan suaminya bekerja di kota Tarakan, itu kita buatkan semacam surat pernyataan ditandatangani oleh kedua belah pihak, entah si suami atau istri. Nah, seperti itu Pak Direktur. Sama seperti tadi ya. Jadi prinsip dalam pindah datang penduduk itu, setiap orang dewasa itu memiliki hak untuk bertempat tinggal, berpindah-pindah dimanapun, itu diatur dalam konstitusi. Ya, jadi tidak ada yang namanya persetujuan dari masing-masing pasangan, itu hak asasi manusia. Itu konstitusi yang mengatakan demikian. Nah, kalau dalam case-case tadi ya ditemukan, bisa saja Dukcapil itu memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan konfliknya dulu. Ya, boleh. Jadi tidak langsung ketika si istri mengisi F103, kemudian dia pindah sama anak-anak yang di bawah usia dewasa, pindah, terus kemudian serta-merta dipindahkan oleh Dukcapil Tarakan. Boleh tidak serta-merta. Jadi difasilitasi dulu karena memang ada konflik dengan suaminya. Boleh seperti itu. Kalau mengetahui, gitu loh. Kalau tidak mengetahui, kewajiban Dukcapil untuk memindahkan. Dan kalau tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan hak asuh anak, anak di bawah usia dewasa itu masuk dalam hak pengasuhan ibu. Ya, itu udah hukum positifnya seperti itu. Jadi kalau Pak Kadis, Pak Ahmad memindahkan ibu dengan anak-anak yang di bawah usia dewasa, udah ada permohonan dari seorang ibu menulis F103, boleh pindahkan. Kalau terjadi permasalahan penuntutan dari sang suami berikutnya, itu datang, marah-marah dan seterusnya, silakan ajukan hukum. Ajukan hukum. Kalau ternyata hukum mengatakan, tolong balikan anak itu ke dalam kartu keluarga kembali, ya batalkan saja. Kan kita punya solusi 100%. Memang akan ada persoalan yang harus dilalui. Tapi kembali hak asasi harus dipenuhi dulu. Dan kalau bisa difasilitasi, kalau tahu ya fasilitasi dulu, silahkan saja. Gitu. Ya. Tapi kalau nggak tahu ya pindahkan saja. Anak usia di bawah dewasa itu pasti hak pengasuhan ibu. Kecuali nanti ada putusan pengadilan yang mengatakan anak itu menjadi hak asuh dari suami. Ya balikin. Tarik data itu dengan asas kontradiksi status. Dasarnya adalah putusan pengadilan. Anak itu menjadi hak asuh dari suami. Clear di situ. Clear ya? Siap. Ya, Terima kasih. Jangan dibuat sulit kayak gini-gini. Itulah gunanya kita diskusi, saya memberikan informasi kepada Ibu Bapak supaya dilakukan seperti ini. Oke. Ada lagi, silakan. Mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Memang Pak Dir, kemarin kita di diskusi di Pindah Datang, memang hal ini yang paling banyak mengganjal teman-teman di kabupaten kota. Kemarin juga dari Bulungan, mereka pokoknya nggak berani sama sekali memindahkan selagi tidak ada surat pernyataan. Walaupun makanya sampai hari ini kayaknya dari Bulungan belum ada yang hadir ini. Mungkin dengan penjelasan Pak Direktur ini, teman-teman sekarang bisa lebih paham tentang mekanisme untuk orang dewasa. Mungkin ada teman-teman yang lainnya lagi yang ingin bertanya, silakan. Belum kita lanjut. Izin Pak, bisa lagi nambah Pak? Siap. Dari mana? Tarakan Pak tadi.
masih, silakan. Satu lagi Pak, untuk anak di bawah umur, jika orang tuanya meminta pindah, misalkan anak itu dari Tarakan mau sekolah di Jogja, misalkan gitu. Terus bapaknya datang ke Dukcapil minta anaknya dipindahkan. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, misalkan yang meminta itu bukan orang tuanya, tetapi keluarganya. Apakah bisa dipindahkan anak tersebut? Ya, tadi sudah saya jelaskan, mekanisme pindah anak di bawah usia dewasa itu harus ada surat kuasa, ya, dari yang dititipi itu, dari yang ketitipan itu. Misalnya saya kedapatan anaknya Pak Ahmad untuk masuk ke kakak saya, misalnya seperti itu kan, maka saya harus membuat surat pernyataan bersedia menerima anak itu, ya, dan bersedia menjadi wali dari anak itu. 2 surat pernyataan berdasarkan Permendagri 108 yang harus dibuat. Kalau nggak salah pasal 12, saya lupa tepatnya. Surat bersedia menerima anaknya Pak Ahmad masuk dalam kakak saya dan bersedia menjadi wali anaknya Pak Ahmad menjadi kewalian saya. Itu Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmadnya sendiri membuat F103 untuk memindahkan anak itu, ya, untuk memindahkan, dilampiri dengan surat pernyataan sebagai bentuk Pak Ahmad bersedia mengkuasakan kepada David Yaman. Itu ada di pasal 12 kalau saya nggak salah Permendagri 108. Clear ya? Siap. Oke. Dilanjut yang lain, mungkin dari selain Tarakan. Ini yang aktifnya baru Tarakan saja ini. Malinau ada, Nunukan ada, mana lagi? Ada nggak yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu ya. Nanti silakan tanya lagi kalau belum jelas. Ini ada pertanyaan di chat ini. Kalau begitu, apabila warga sudah berada di daerah tujuan, baru mau mengajukan pindah, apakah tetap dibuatkan surat kuasa selain F103? Iya, betul. Jadi surat kuasa itu sebagai wali itu saya buat. Ya, saya bersedia menjadi walinya anaknya Pak Ahmad. Itu saya buat. Ya, Pak Ahmad pun meminta untuk anak itu dipindahkan ke Dukcapil dengan mengisi F103. Jadi hanya memindahkan anaknya dan membuat surat pernyataan untuk memindahkan anaknya. Clear ya? Oke. Sekarang saya masuk ke bahan berikutnya. Nah, Ibu Bapak, mengenai e-office sekarang. Pantauan kami berdasarkan aplikasi e-office, ini juga bisa Sumatera Selatan. Sorry. Ini belum diganti provinsinya ini. Ya. Ini saya sudah ganti Provinsi Kalimantan Utara. Jadi dari bar chart atau lingkaran yang bisa bisa dilihat ini ada semacam pembagian dari permintaan total 146 penerbitan SKP WNI dari daerah tujuan kepada kabupaten kota di Kalimantan Utara, ternyata sudah 121 selesai. Masih ada 25 permintaan yang belum selesai. Ini posisi 1 Agustus 2022. 83% selesai, 17% belum selesai. Ini termasuk bagus ya. Nah, sekarang kita bedah. Dari jumlah tadi, ternyata yang paling banyak
belum proses itu adalah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan itu masih 21 belum memproses. Nah, ini sesuai dengan yang Pak Kadis sampaikan tadi. Ini kenapa nih masalah di Nunukan ini? Kalau yang lainnya 41 sudah selesai diproses Tarakan, tinggal 2 yang belum selesai. Ada 9 yang sudah selesai, di Tanah Tidung 2 yang belum selesai. Kalau Bulungan sama Malinau sudah 00, sudah 100% diselesaikan. Ada 24 selesai, Bulungan 13 selesai di Malinau. Nah, ini perlu Pak Sanusi nih memantau data seperti ini. Nunukan Ya. apa masalahnya? Kok sampai 21 belum diproses-proses ini? Nah, kalau kita lihat di Bulungan ya, ini contoh Bulungan yang bagus ini. Mulai tanggal 14 Juni nomor 26 itu sampai 29 Juli sudah selesai semua. Ya, permintaan dari Ciamis, Lumajang, ada Kota Tarakan, Magetan, dari Berau, Surakarta, ya, Mamuju Utara, Malang, Gunung Mas, Pangkajene Kepulauan, Wonogiri, Mimika, Blitar. Ini alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik dari mulai 14 Juni sampai 29 Juli. Nah, kemudian ini ke Nunukan. Ya. Ini yang ke Nunukan. Sebanyak 21 belum selesai nih Pak Kadis. Ya, mulai dari tanggal 17 Juni, ada juga 25 Juni, 13 Juli, 14 Juli, 19 Juli, 21 Juli, 26 Juli, 27 Juli belum selesai. Permintaan dari Temanggung, PTS, Sika, Toli-Toli, Berau, Malaka, Mojokerto, Tarakan, dan seterusnya sampai Kabupaten Bulungan. Ya, ini menjadi perhatian ini. Nunukan, saya minta tolong bicara ini. Kalau ada Pak Kadis Nunukan bagus, kalau nggak ada yang mewakilinya saya minta tolong bicara. Ini kalau sampai susah juga, nggak selesai-selesai, padahal udah selesai sebelumnya nih. Nunukan itu ada 22 yang sudah diselesaikan, tapi kenapa 21 ini lama sekali? Ya, coba disampaikan ke saya. Kenapa ini lama sekali 21 ini nggak selesai? Terus kemudian kita akan proses nanti kalau misalnya ada kesulitan dari Nunukan, kita akan bantu proses. Apa masalahnya? Nah, jangan sampai kejadian kayak beberapa daerah, ada konsekuensi harus ditanggung. Jadi sanksi, berupa sanksi, satu sanksi teguran kepada kepala daerah, dari Pak Dirjen Dukcapil, ada juga sanksi sampai pemindahan dari Dinas Dukcapil keluar ke dinas yang lain. Nah, sampai sini dulu sebelum masuk ke hal yang berikutnya mengenai PMI dan perekaman pemula. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Dir. Mungkin bisa saya tambahkan Pak. Jadi untuk di sini kami dari Provinsi Kalimantan Utara, jadi kami setiap sore biasa kami memantau dan kami akan laporkan siapa-siapa aja yang daerah yang belum memproses untuk permohonan SKP-nya. Jadi sebenarnya dari data yang tampilkan 1 Agustus tadi, untuk per tanggal 3 Agustus itu memang tinggal Nunukan Pak. Itu ada 17 saja sebenarnya permohonan yang belum diproses. Yang sisanya itu sebenarnya mereka seperti ini Pak, yang setelah kami buka, di statusnya itu masih belum proses, tapi ternyata di downloadnya situ sudah selesai. Artinya ada beberapa permohonan-permohonan yang mereka sudah selesaikan via WA. Jadi misalnya via WA mereka sudah selesaikan, tapi ternyata di aplikasi itu mereka tidak klik untuk selesai. Itu kemarin jadi bahan artinya teguran dari kami dari provinsi untuk teman-teman di Nunukan,
Dan kemudian hasil kemarin memang ada 17. Dan ada yang menarik nanti di pindah datang ini yang tidak mereka selesaikan, yaitu terkait dengan PMI. Nanti setelah mungkin ini nanti dari Nunukan bisa untuk mengklarifikasi. Itu yang untuk Ya, yang masuk. saya komentar dulu ya. Jadi begini. Ya, Pak. Kalau komunikasi untuk memperlancar aplikasi Office mengkomunikasikan melalui WhatsApp, dipersilahkan. Ya. Melalui telepon juga silahkan. Melalui email silahkan, apa yang paling mudah. Ya, dipersilahkan. Tetapi yang menjadi catatan adalah jangan sampai hasil dari komunikasi itu melalui WhatsApp tadi, misalnya, tidak di-upload dokumennya di Office. Nah, dipastikan bahwa memang dilakukan oleh teman-teman Dukcapil Kabupaten Kota, gitu loh. Karena sejarahnya panjang ini, sejarahnya itu banyak sekali komplain kepada kami, ya, bahwa provinsi ini, kabupaten ini nggak aktif, udah dikasih WA juga nggak dibalas, telepon nggak diangkat, berkali-kali. Sampai puncak-puncaknya surat muncul dari sekian kabupaten kota, kalau nggak salah ada 35 kabupaten kota, bikin petisi, nyurati Pak Dirjen. Pak Dirjen kemudian beri arahan ke saya untuk saya fasilitasi selesaikan. Ujung-ujungnya adalah orang yang dikejar oleh 35 kabupaten kota itu harus kita berikan sanksi. Keluar dari Dukcapil. Sampai seperti itu puncaknya gitu. Karena ternyata sementara ini kita belum bisa pantau. Provinsi nggak bisa pantau, pusat nggak bisa pantau. Jadi akhirnya terbengkalai. Dengan e-Office ini tujuannya adalah memastikan bahwa terjadilah proses membagikan penduduk itu. Terbit SKPW ini syaratnya udah ada kok. Kenapa nggak diproses-proses misalnya? Ya. Dan satu lagi, dengan keberadaan e-Office ini, apa yang dilakukan sebelumnya melalui WhatsApp, ya, itu tidak boleh dilakukan lagi, melalui email tidak boleh dilakukan lagi. Misalnya upload hasil SKPW-nya dikirimkan melalui WhatsApp, tapi tidak diupload melalui e-Office. Itu menjadi salah, ya. Nah, bagaimana caranya apa yang sudah dilakukan melalui WhatsApp itu diinformasikan kepada e-Office? Ya klik reject saja. Di reject itu disampaikan bahwa sudah dikirimkan sebelumnya melalui WhatsApp. Jadi kami juga ngerti. Gitu. Kalau ditampilkan dokumennya di aplikasi Office lebih baik. Nah, jangan lupa juga klik selesai. Tapi kalau nggak klik selesai pun, kalau sudah ada download, respon balik, kami sudah ngerti, berarti sudah selesai. Nah, tadi yang kami tampilkan itu yang belum, walaupun belum diklik download, selesai, memang belum ada bahannya, belum ada SKP-nya yang dikirimkan. Jadi menjadi catatan kami. Nah, monggo. Baik, Pak Dir, kami mungkin terima kasih atas informasi yang disampaikan sekaligus koreksi yang disampaikan kepada kami. Ini akan menjadi perhatian bagi kami lagi. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Dapdu kami itu ya memang seperti itu. Tetapi ini sebenarnya inilah kemarin pada waktu itu saya ada sempat me-WA Bapak, ada beberapa hal yang memang harus kami sampaikan. Karena ini terkait dengan masalah PMI dan sering terjadi adu argumen di dalam grup antara Kota Tarakan dengan Nunukan, di mana ketika ada penduduk dari Nunukan mengajukan pindah untuk ke Tarakan, apalagi kalau itu yang minta difasilitasi melalui Disdukcapil Kota Tarakan, itu sering tidak direspon oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan dengan alasan bahwa mereka itu adalah masih punya tanggungan di dalam tanda petik di PJTKI masing-masing. Nah, ini juga kemarin yang kami sampaikan bahwa sebenarnya ini nggak boleh terjadi. Tetapi inilah yang perlu kami luruskan kembali kepada teman-teman, sehingga salah satu niat kami kenapa kami mengadakan ini agar teman-teman dari Disdukcapil Nunukan itu mendengarkan penjelasan langsung dari
Ditjen Dukcapil terkait dengan masalah pindah datang ini. Karena memang ini kelihatannya kalau nanti di sini ada dari Kabupaten Nunukan, Pak Dir, nanti mereka juga akan banyak menyampaikan terkait dengan persoalan ini. Yang sebenarnya harapan ini kalau kita membaca regulasi saya pikir sudah cukup jelas. Tetapi saya juga bingung dengan Kabupaten Nunukan, kenapa tidak mau memproses dengan persoalan ini hanya karena gara-gara katanya ada MOU. Tetapi kalau MOU itu sudah mati, seharusnya itu harusnya diselesaikan. Sehingga saya pikir karena ini melibatkan BP2 TKI juga, mohon maaf, ya BP2 MI, kemudian ada imigrasi juga di dalam sana, dan kalau mereka itu statusnya adalah sebagai TKI yang masih punya tanggungan, seharusnya di Dukcapil nggak perlu ikut-ikutan di dalam sana. Sehingga ini kami butuh pencerahan langsung dari Bapak Direktur agar ini menjadi pemahaman bagi kami semua di Provinsi Kalimantan Utara. Dan sekali lagi Pak Dir, atas catatan tadi, ini akan menjadi PR kami untuk segera kami ingatkan kembali kepada teman kami di Dukcapil Kabupaten Nunukan, agar ini segera diupload kembali kalau memang hal itu sudah selesai, atau jangan-jangan yang 17 yang disampaikan, 21 yang disampaikan tadi ini, inilah yang terkait dengan masalah PMI tadi. Saya kira demikian Pak, ini penjelasan kami yang perlu kami sampaikan awal. Nanti ada dari Kabupaten Nunukan, kami izin, mungkin nanti dari Kabupaten Nunukan bisa menambahkan kembali. Demikian Pak Dir, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Saya nggak tahu persoalan detailnya seperti apa ya, nanti bisa ceritakan Kadis Nunukan atau Kabid atau siapa yang mewakili. Tapi dari konteks administrasi kependudukan, selama ada permohonan masuk dengan syarat prosedur yang sudah dilalui dengan betul, ya, berarti kan ada jelas mengisi F103, lampirkan fotokopi KK, kemudian Kadis Dukcapil Tarakan meminta kepada Nunukan, tolong dong terbitkan SKP, itu kan sudah selesai sebenarnya. Ya, tidak perlu ada embel-embel itu belum selesai, masalah PJTKI dengan BP2MI gitu ya, kemudian harus tunggakan dibayar dulu, itu urusannya berbeda. Ya. Konteks administrasi kependudukan gitu. Kalau misalnya seperti itu, gitu. Jadi nggak perlu kita pusing-pusing mengenai itu. Jelas selama ada regulasi sudah diikuti dalam konteks adminduk, ikuti saja. Toh kalaupun pindahkan, datanya ada semua di kita. Mau dikejar mana pun ada. Mau pindah, misalnya BP2M, PJ2M nyari data, ada kok pindah di Tarakan, data alamatnya di sana. Semua mobilitas itu kita bisa pantau. Gitu loh. Nah, jadi tidak ada alasan kalau dari cerita Pak Kadis Sanusi tadi tidak ada alasan untuk kemudian tidak diproses. Ya, itu ya memang betul Pak Dir, itu kami sepakat dan itu sudah kita sampaikan. Tetapi ini memang harus diperjelas kembali oleh teman-teman dari Kabupaten Nunukan. Kami berharap yang dari Nunukan ada Bu Haji mungkin bisa menyampaikan duduk persoalan ini sehingga ini bisa menjelaskan dan akhirnya kita bisa menjadi clear khususnya antara Nunukan dengan Tarakan gitu. Kami izin Pak Dir. Silakan, mungkin sini juga ada Pak Mesak, Sekretaris Dukcapil Nunukan, ada 2 aktif. Saya persilakan Pak, teman-teman dari Nunukan untuk memberikan komentar. Izin Pak Dir. Ya, Bu Haji, silakan Bu Haji. Kenalkan Pak Dir, saya Haji Suharti, Kabid Dabduk Kabupaten Nunukan. Izin menyampaikan Pak Dir, terkait SKPW ini dari daerah asal dengan NIK TKI, sebenarnya di kami itu NIK-nya tertutup Pak Dir. Kalau kami mau proses langsung, NIK-nya tidak bisa terbuka di server, di sistem. Karena mereka sudah membuat SKPLN ke luar negeri. Artinya NIK mereka sudah ke luar negeri dan masuk dalam Cisco KTKLN-nya BP2MI Pak Dir. Dan NIK TKI lebih unik lagi, dia memiliki ciri khas angka 7 di belakang, di depan 030 di depan itu Pak Dir. Jadi kami juga agak susah memindahkan penduduk yang memiliki NIK TKI. Karena di sistem kita mau memindahkan langsung, operator mau memindahkan langsung, tapi terkendala tidak muncul NIK-nya.
Karena di situ muncul nik lagi pindah ke luar negeri. Karena mereka sudah memakai SKPLN, surat keterangan pindah luar negeri, Pak Dir. Ya, sebentar. Ini hal yang berbeda. Kalau begini yang diterangkan Pak Kadis Sanusi, hal yang berbeda ini. Jadi ada persoalan nik tertutup yang sudah diberikan SKPLN oleh siapa nggak tahu di Dukcapilnya, pindah ke luar negeri. Dan kemudian datang ke Indonesia, susah dibuka sistemnya. Pertanyaan saya sama Ibu, ketika Ibu mengatakan dia pindah ke luar negeri diterbitkan SKPLN, dari tempat Ibu bukan? Ya, Pak. Saya ulang ya. Ketika Ibu mengatakan pekerja migran itu bekerja ke luar negeri diberikan SKPLN, apakah SKPLN itu diberikan dari tempat Ibu, Nunukan atau bukan? Dari Nunukan. Berarti Nunukan ketika membuatkan SKPLN, KTP-nya ditarik. Mereka KTP-nya KTP spesial, Pak. Nanti dulu, saya nggak nanya nik spesial dulu. Saya nanya KTP-nya ditarik nggak? Hah? Karena kita kan ada tim di LTSA. Suaranya kecil, Bu. Ya, Pak, jaringan kayaknya nih, Pak Dir. Nah, ini jelas nih. Silakan. Tadi apa? Sebenarnya Pak Dir, dalam proses SKPLN, kita di unit LTSA, Pak Dir. Kita ada satu tim di situ, ada BP2MI, ada di Snaker, Ya, ada di semacam Dukcapil, salah satu pintu. Ya, di situ satu kesatuan. Hilang deh. Terus? Setelah hasil interview dari BP2MI ke Dukcapil untuk penerbitan KK dan dokumen lainnya, akte dan akte. Setelah dari dokumen aktenya keluar, mereka langsung membuat paspor. Setelah terbit paspornya, diterbitkanlah SKPLN ke luar negeri. Artinya nik mereka sudah ke luar negeri. Iya, ketika sudah dibuatkan SKPLN, KTP-nya Ibu tarik nggak? Ditarik Pak Dir. Ya, Ibu tarik sebagai penggantinya SKPLN. Nah, Ya, ketika dia datang ke tempat Ibu proses nggak untuk kedatangan dia? Diaktifkan lagi? Masalahnya Pak Dir, warga yang pulang kadang lewat samping, tidak langsung melapor lagi ke kita. Seandainya mereka melapor, kami memberikan KTP dan surat pindah serta akte lahirnya. Bentar. Cuma Lewat samping gimana? meminta. Lewat samping itu gimana maksud Ibu? Lewat jalur bukan resmi, Pak. Dir. Jalur tidak resmi, resmi. Pak Dir. Menyelundup sudah masuknya kembali, Pak. Iya, yang saya tanya, ketika dia datang ke kita, kan perlu diaktifkan. SKPLN-nya itu diaktifkan kembali oleh kita. KTP-nya dikembalikan ke dia, diberikan, atau dibuatkan lagi lah KTP-nya kalau hilang. Berarti SKPLN-nya ditarik atau datanya diaktifkan. Kalau dia lewat samping, ya nggak aktif-aktif dong. Terus lewat samping itu buat KTP-nya gimana dia? Aduh, bagaimana ini? Mereka kadang pulang nanti di daerah asal, Pak Dir baru meminta difasilitasi Dukcapil asal, baru meminta ke kita. Oh, oke. Berarti dia lewat sampingnya ke daerah asal, kemudian daerah asal yang memprosesnya di daerah Ibu kemudian tidak aktif, gitu. Ya. Betul nggak? Berarti di daerah asal sudah aktif dong. Ini Belum kan aktif. daerah asalnya bukan Nunukan dong kalau gitu. Belum aktif niknya Pak Dir di daerah asal. Karena yang harus memindahkan kan di Dukcapil dulu kan Pak Dir. Nah sekarang gini saja, kalau masalahnya di situ adalah petakan saja niknya mana, yang minta pindah ke Tarakan, Ibu aktif aja suruh dia datang, gitu loh. Nggak bisa Ibu pindahkan, Tarakan juga harus mengerti, Nunukan nggak bisa memindahkan mengeluarkan SHP kalau belum diaktifkan penduduk warga negara Indonesia dulu. Harus dibuatkan dulu SKDLN, surat keterangan datang luar negeri. SKDLN-nya dimunculkan dulu, baru aktif, baru bisa dipindahkan. Ini kan kasusnya berbeda ya, sampaikan Pak Sanusi, bukan masalah belum
Enggak kan ya? Ini masalah sistemnya belum diaktifkan oleh Ibu. Ya sampai kapanpun kalau sistemnya nggak aktif-aktif sebagai penduduk warga negara Indonesia di wilayah negara kesatuan Indonesia, nggak akan bisa dipindahkan ke Tarakan. Kalau itu kendalanya loh. Ini jadi perhatian ya untuk Nunukan ya, tolong kalau memang ada kendala, soalnya masih 21 yang belum diproses itu. Siap Pak Dir. Kalau ada kendala sampaikan kepada Pak Kadis Provinsi, masalahnya apa. Terus bisa juga pantau untuk bantu apa persoalannya. Kalau masalah itu aktifkan saja, penduduknya suruh datang, isi F103, datanya diaktifkan dulu oleh Ibu, kemudian kita pindahkan. Kan gampang aja. Masalahnya kalau data SKPM Office yang masuk itu Pak Dir kadang dijawab lewat WA manual. Karena jaringan kami kadang lelet, makanya kami jawab lewat WA. Nggak apa-apa, dijawab karena mungkin kendala jaringan dan seterusnya. Yang penting setelah WA, setelah diterbitkan, Ibu kirim melalui WA, Ibu upload juga di Office. Office, siap Pak Dir. Kalau sudah di Office kan bisa kami pantau, berarti Ibu sudah menyelesaikannya. Kemarin ternyata nggak lewat WA juga, Tangerang Kabupaten itu, ada puluhan itu. Ada sampai 100 lebih malah. Itu sampai kami tegur kepala dinasnya. Diselesaikan juga sama kepala dinasnya, karena keluhannya banyak di Kabupaten Tangerang. Itu ya Bu ya? Itu Pak Kadis, Pak Sanusi. Oke, terima kasih Pak. Karena memang ini yang harus, mohon maaf, kami sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan, Disdukcapil Nunukan, tapi kelihatannya mungkin harus mendengar langsung dari Pak Dir supaya lebih jelas kelihatannya. Nah, seperti itu. Makanya salah satu tujuan kami mengadakan ini agar dari Kabupaten Nunukan sendiri, sekaligus teman-teman ini bisa paham ada persoalan yang sebenarnya kalau itu kuncinya ada di tangan sendiri, harusnya kuncinya dibuka gitu. Nah, tetapi kan kadang-kadang ini ya susah juga Pak. Kami hanya bisa melakukan koordinir, tetapi kalau mengintervensi langsung juga kami nggak bisa juga kadang-kadang. Itulah kami makanya tujuan kami. Dan itu terima kasih sekali Pak Dir, karena sudah ada sekaligus penegasan kepada kami di sini semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran yang bagus bagi kami dalam rangka lebih memahami sistem tentang pindah duduk khususnya bagi warga negara yang berstatus PMI. Karena memang Pak, kami di Kabupaten di Kalimantan Utara ini pintu perbatasan kami ada 2, Nunukan dan Sebatik. Nunukan, Sebatik, Lumbis Ogong, Tau Lumbis, kemudian wilayah Krayan. Tetapi untuk Disdukcapilnya hanya 1 di Nunukan, Disdukcapil Nunukan. Dan kadang-kadang, ini tadi kami sudah sampaikan bahwa panjang perbatasan kami itu 1038 km, yang tadinya mereka berangkat di sana masuk ke Malaysia itu lewat dengan jalur resmi, tetapi ketika pulang, mereka diam-diam nanti lewat yang tidak ada penjagaan, kemudian sampai ke Indonesia, langsung pulang ke daerah asalnya. Nah, begitu sudah sampai di asalnya, mereka akhirnya kan harusnya berurusan kembali kepada Disdukcapil Kabupaten Nunukan. Itu memang yang jadi persoalan bagi kami di situ. Terima kasih Pak Dir. Kami kembali lagi. Baik, terima kasih Pak Kadis. Silakan. Kalau ada lagi, kalau nggak ada, mungkin satu lagi Pak Dir. Silakan. Ya. Mohon saran aja Pak Dir dan masukan. Apa kami tidak menyalahi aturan jika penduduk datang terkait PMI tadi, diterbitkan NIK-nya tanpa kami buatkan SKDLN. Karena persyaratan penduduk masuk ke Indonesia harus melengkapi persyaratan SPLP, paspor, konsul, surat pengantar dari konsul. Sebentar Bu, sebentar. Ketika yang bersangkutan datang ke tempat Ibu, untuk pergi ke luar negeri, waktu Ibu mau menerbitkan SKPLN, ada NIK-nya nggak? Ada. Kalau sudah ada NIK, kenapa Ibu harus terbitkan lagi ketika dia datang ke tempat Ibu dari luar negeri? Karena persyaratan di Pepres itu Pak Dir kan ada kalau kembali keluar dalam negeri kan ada formulir baru, formulir F104. Surat pernyataan pindah datang dari luar negeri F104. Ya, kan sama.
Nik-nya kan sama. paspor, LP, surat majikan atau dari rekomendasi dari konsulat. Sebentar, nik-nya kan satu. Nik-nya kan tidak harus ibu buat lagi. Dia sudah punya NIK. Tapi kan tidak aktif, Pak Dir. Nah, iya diaktifkan. Itulah diaktifkan dengan SKDLN. Jadi tidak menyalahi aturan kalau kami langsung mengaktifkan nik-nya tanpa melalui prosedur Justru SKDLN. yang menjadi salah kalau ibu buatkan nik baru. Izin Pak Dir, bukan menerbitkan nik baru, cuma maksud saya, apa kami tidak proses SKDLN-nya lagi, kedatangan dari luar negeri, F104. Yang tadi saya tangkap, seakan-akan ibu mengatakan membuatkan nik baru. Bukan Pak Dir. Ya, kalau bukan betul, berarti ibu prosesnya SKDLN-nya untuk dia diaktifkan nik-nya. Itu saja langkah ibu. Supaya dia benar-benar aktif menjadi warga negara Indonesia yang hidup di wilayah Indonesia. SKPLN-nya ibu tarik, ibu ganti dengan KTP dia yang lama. Mengisi formulir SKDLN. Iya, ya. Jadi ibu tarik SKPLN-nya kalau masih ada, kalau nggak ada pun nggak apa-apa, dia mengisi formulir yang SKDLN, kemudian ibu berikan KTP-nya yang lama. Siap Pak Dir. Simpel-simpel aja. Ya. Siap Pak Dir. Ada lagi? Pak, ini kalau nggak ada cukup ya. Mungkin ada yang tanya lagi. Di chat mungkin ada Pak. Ini di chat Pak, di paspor belum dicap, apa boleh masuk di Indonesia kalau lewat jalur tikus dari Malinau ini Pak? Itu yang maksud kita tadi, paspor yang belum dicop di. Ya Pak, maksud ibu tuh gini kali Pak. Kalau dia keluar negeri ke Tawau itu resmi Pak. Terus dia datang kembali ke Indonesia itu tidak lewat jalur tikus Pak. Nah dia kembali ke daerah asalnya kembali, dia tidak lewat Nunukan, tapi dia langsung ke daerah asal mungkin dari Sulawesi. Dia tidak melapor lagi Pak, kan berarti dia kalau dia masuk ke Indonesia berarti dia belum cop paspornya Pak. Artinya dia keberadaannya itu masih sampai sekarang itu masih di luar negeri. Bagaimana dia mau bagaimana dia mau diaktifkan kalau dia belum lapor, tidak resmi masuk kembali ke Indonesia. Mungkin seperti itu Pak pemahaman yang saya tangkap Pak. Ya, ini kita harus pahami prosedur yang ada di Nunukan ini dalam rangka mengaktifkan nik-nya dia yang berasal dari Nunukan, kan gitu ya. Jadi dia katakanlah KTP kakaknya Nunukan, begitu ya, betul nggak? Iya Pak. Terus kemudian dia ke Tawau, terus kemudian dia kembali belajar tikus ke Indonesia. Pindah ke NTT biasanya Pak. Asal yang dimaksud di mana? Yang ya, Tarakan yang ada nih. Benar Pak. Betul Pak. Ya terus lanjut. Ya. Saya jelaskan Pak, begini Pak. Data itu ada di Nunukan. Cuma kadang flex statusnya ada yang tidak aktif, ada yang flex status dia keluar negeri. Nah, permasalahannya operator ini katanya nggak bisa memindahkan kalau ada beberapa flex status. Padahal kan itu bisa dinormalkan jadi flex status 0 dengan merubah data riwayat di siak terpusat. Nah, langsung pindahkan saja harusnya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Itu betul ya. Sekarang saya tanya dulu nih. Tadi simulasinya, dia KTP KK Nunukan. Ya. Kemudian dia pergi ke luar negeri ke Tawau, Malaysia. Ya. Nah, kemudian dia kembali ke Indonesia melalui jalur tikus ke daerah asal. Daerah asal yang dimaksud di mana? Tarakan misalnya Pak. Dia pulang ke Tarakan. Datang ke Tarakan, kemudian mengajukan ke Tarakan untuk pindah dari Nunukan ke Tarakan. Iya, pakai office dia Pak Hadir. Ya. Nah, menurut saya, pakai office ya, menurut saya Dukcapil Nunukan tanpa harus melihat prosedur yang ada di sana, menurut saya nih dalam konteks Satminduk ya, tanpa harus stopnya ada dulu apa syaratnya dari imigrasi ya, pasportnya dicap. Seharusnya kalau dia sudah berada di Tarakan, wajib kita langsung pindahkan. Ini warga negara Indonesia. Ya. Dan hanya diaktifkan di Nunukan. Itu saja simpel. Ya. Saya tadi bingung.
ini kok harus ada COP paspor. Itu kan mungkin regulasi yang diatur di internal apa sih PTSP itu ya? PJTKI. PJTKI, Pak. Enggak, PJTKI kan itunya apa namanya Agennya. perusahaannya. Ini yang internal PTSP-nya mungkin ya. Namanya PJTKI itu. Jadi izin Pak, jadi ini mungkin makanya tadi saya sampaikan ini perlu ada penegasan langsung dari Pak Direktur agar Kabupaten Nunukan bisa langsung memproses. Karena kalau hasil monitoring kemarin kami ke sana, Kabupaten Nunukan itu seolah-olah mereka terikat dalam sebuah tim di mana penanganan warga Indonesia itu agar jangan sampai selalu berangkat ke sebelah tanpa alasan yang jelas. Nah, sehingga justru akan menjadi persoalan bagi Kabupaten Nunukan juga nanti mereka pergi ke Tawau, ke Sabah tanpa punya dokumen yang jelas, sehingga ketika mereka dideportasi akan menjadi persoalan lagi bagi Kabupaten Nunukan. Gitu Pak. Intinya sebenarnya kami butuh penegasan kepada dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kepada Kabupaten Nunukan agar ini segera diproses saja. Karena intinya ketika mereka sudah sampai di wilayah Indonesia, persoalan penduduk itu berurusan dengan imigrasi itu urusannya lain. Persoalannya urusan lain. Yang kita adalah urusan administrasi kependudukan. Begitu Pak, kira-kira. Ya. Udah, tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya kita itu di luar konteks Satmindu. Kalau penduduk itu sudah kebayang saja, dia sudah lewat jalur tikusnya ke Jayapura, suruh balik lagi ke, kalau tarik itu kan mungkin masih dekat gitu loh. Betul. Ini kebayangnya dia di Jayapura, udah kembali di sana, tidak cop-cop paspor, kemudian dia mau ngurus pindah dari Nunukan. Kasihanlah dia, kan diaktifkan aja sama Nunukan, ya diaktifkan. Yang penting dia sudah berada di Indonesia. Mengenai nanti urusan persoalan dia dalam konteks imigrasi itu urusan berbeda dari dalam konteks Satmindu. Clear ya? Itu saya tegaskan sudah sama seperti Pak Sanusi tadi sampaikan, seperti itu. Terima kasih Pak Dir untuk Capil Nunukan mungkin bisa dipahami, mungkin itu tadi Pak yang ditanyakan sama Nunukan Bu Ajanti, artinya apakah dia tidak menerbitkan SKDLN tapi dia bisa langsung mengaktifkan. Tadi sudah terjawab sama Pak Dir tentunya. Di siapnya Ibu di Nunukan diaktifkan sebagai warga negara Indonesia karena sudah yang bersangkutan faktanya sudah di Indonesia. Ya. Ada, siap. Sudah ada di Indonesia dan sudah meminta untuk pindah dari Nunukan. Itu wajib diproses oleh Ibu. Clear ya? Clear. Oke. Siap, clear Pak. Ini dari Nunukan juga sudah monitor, Pak Hamzah juga sudah tadi. Siap. Saya rasa cukup ya dari saya. Ini udah waktu asar masuk. Nggak tahu di sana udah masuk asar belum. Dari sini sudah. Ya. Dari sini saya harus ada kegiatan lain yang harus saya hadiri. Pak Sanusi saya izin. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Dir. Ya, lebih kurangnya saya mau dimaafkan lahir dan batin. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Dukcapil se-Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih Pak Dir. Sekali lagi terima kasih. Selamat melaksanakan tugas. Terima kasih. Demikianlah tadi paparan dari Pak Dir. Jadi ada sebenarnya inti permasalahan yang sudah kita dapat benang merahnya terkait dengan perpindahan khususnya warga negara Indonesia dari luar negeri yang tadi ada beberapa memang yang nyangkut terhadap pindah, khususnya tadi yang kita monitoring sekarang itu dari Tarakan untuk ke Nunukan. Jadi untuk dapat bahan masukan juga untuk teman-teman sekalian, jadi untuk Nunukan tidak bosan-bosannya juga kami setiap hari memberi masukan beberapa permohonan yang belum diselesaikan, khususnya di aplikasi e-office. Memang seandainya nanti memang terjadi beberapa permasalahan, bisa hubungin kami di provinsi, nanti kami untuk bisa tindak lanjutin. Untuk diketahui aja, khususnya untuk permohonan kita keluar, kemarin kami dari provinsi juga menyuratin PJ untuk PJ menyampaikan ke masing-masing PJ daerah yang belum memproses. Semoga dengan adanya surat dari provinsi ini nanti daerah tujuan yang belum memproses itu bisa untuk segera memproses.
demikianlah kegiatan kita khususnya untuk rapat kerja teknis pendaftaran penduduk yang telah disampaikan tadi materi oleh Bapak Dir langsung. Semoga kegiatan ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk melaksanakan tugas kita khususnya di bidang pendaftaran penduduk, dan insya Allah kegiatan seperti ini akan kita coba terus untuk tindak lanjutin dan kita terus untuk sinambungan sehingga apa yang dapat kita laksanakan di masing-masing Disdukcapil kota maupun kabupaten itu bisa dalam satu kerangka SOP. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Saudara Widi. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, terima kasih kepada Bapak Narasumber, dan rekan-rekan peserta praktek. Bapak Ibu peserta rapat, dari hasil diskusi kita sore hari ini dapat kita simpulkan bersama, dan ini akan menjadi panduan dalam pelayanan pindah datang bagi warga Kaltara ke depannya. Dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, kebijakan pindah datang warga negara Indonesia mengacu kepada pasal 25 ayat 3 Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan Permendagri 108 tahun 2019 sebagai peraturan pelaksananya, di mana pindah datang wajib mengisi F103 dan tidak penduduk tidak perlu lagi menggunakan pengantar dari RT atau RW. Yang kedua, implementasi aplikasi komunikasi pindah datang antar Disdukcapil provinsi, kabupaten, kota dapat diterapkan oleh Disdukcapil kabupaten kota sekaltara yang warganya sudah menetap di daerah tujuan. Sekalipun tersebut diproses menggunakan WhatsApp, tetap harus di-upload di aplikasi e-office. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menutup acara sore hari ini, mohon kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan closing statement sekaligus menutup acara rapat kerja teknis pada sore hari ini. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Sanusi, MSI, kami persilahkan. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian di Sukcapil se-Provinsi Kalimantan Utara. Tadi sudah kita sama-sama mendengar, sebenarnya materinya sedikit, tetapi banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana karena ini terkait masalah sinergitas antara kita dan juga terkait dengan bagaimana Kalimantan Utara itu bisa lebih bagus dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, tadi saya kira ada beberapa catatan yang sudah sudah dicatat tadi, dan kembali lagi dalam kesempatan ini kami minta agar di Sukcapil Kabupaten Nunukan terkait dengan masalah PMI, kalau terkait dengan masalah status mereka yang apabila sudah ada di warga negara, sudah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, mohon agar segera diproses saja. Urusan penduduk tersebut belum mencop dia punya dia punya paspor, saya kira itu adalah urusannya dengan imigrasi, tetapi urusan kita adalah terkait dengan masalah kewarganegaraan. Dan kami kira jangan bosan-bosan kepada teman-teman di kabupaten kota, kalau ada persoalan silahkan sampaikan kepada kami, mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi dan bisa sama-sama memecahkan persoalan ini untuk kebaikan kita bersama. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian mengikuti acara ini dari awal sampai selesai, walaupun ketika di awal-awal kita mengalami banyak gangguan teknis, tapi yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu insya Allah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Saya kira dengan demikian maka pertemuan kita cukupkan saja hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Lebih kurangnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.